Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kami undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut kedua mempelai memasuki ruang pernikahan. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Suwarto dengan Marjini. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga baru. Terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan perberkatan nikah ini
dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial bagi Suwarto dan Marjini. Ya, hari spesial setelah mempelai berdua kehilangan pasangan masing-masing, telah dipanggil Tuhan dan kembali sendirian. Dan seperti firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ternyata setelah sendirian sekian lama, ya terus kemudian Tuhan pertemukan. Dan setelah bertemu, Tuhan menaruh ada rasa tertarik, ya. Kemudian sering bertemu. Tidak tahu pertemuannya, kalau tidak salah ketemunya di kelompok sel atau di mana ya ketemunya? Oh ya, ketemunya jalan-jalan pagi, ya. Nah, jalan-jalan pagi tujuannya sehat, ya. Jalan-jalan pagi. Lalu Pak Warto jalan pagi, terus Ibu Marjini jalan pagi, terus deleng-delengan, kok dewe-dewe, kan ya, kok reneng pasangan nih. Terus dekat mendekati, kenalan, nah, terus sering ketemu. Nah, seperti peribahasa Jawa, tresno jalaran saka kulino. Nah, mulai dari situ dan kemudian Pak Warto mulai mengajak, ya, Pak Suwarto ini ngajak Bu Marjini ini untuk datang pada Tuhan, ke gereja, dan kemudian percaya pada Tuhan dan sudah memberikan diri dibaptis dan juga rindu untuk hidup bersama-sama. Ya. Jadi baik Suwarto dan Marjini, ya, di usia yang sudah lanjut, ya,
mau menikah lagi kan bukan cari masalah ya. Namanya bangun rumah tangga pasti ada masalahnya ya, ada masalah rumah tangga. Tapi ketika sendiri ya ada masalahnya. Sendirian itu juga bermasalah, ketika tidak punya teman juga bermasalah. Tapi menikah pun ada masalah, artinya dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, selama kita masih hidup, pasti ada masalahnya. Ya, masalahnya juga ketika sendirian, kok yo reneng sing dijak glenak-glenik, ndak ada yang dijak ngomongan, ndak ada yang dijak untuk berbagi rasa, makan di WA, kok yo rasanya kurang enak, ya saudara, beda. Kalau ada temannya, apalagi teman yang dekat, teman yang dicintai, itu beda suasananya. Ya, jadi sama-sama setelah memang punya anak, ya saya percaya punya anak juga perhatian sama orang tua, ya pasti anak-anak juga perhatian orang tua. Apalagi kalau orang tua itu benar-benar dia merawat anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Tentu anak-anak juga ada rasa sayang dengan orang tua. Beda kalau orang tua kurang bertanggung jawab, sesuka-sukanya apalagi terus kekerasan dan sebagainya, tentu anak juga tidak begitu perhatian. Tapi kalau perhatian pasti ya. Dan juga mungkin anak ketika Suwarto dan Marjini ini ngomong be anak, aku meh kawin meneh. Ngopo to Pak? Kawin meneh. Ngopo to Bu? Kok tak anu melu aku ndak apa-apa. Tapi ya namanya saudara ikut anak tetap ada hal-hal yang tidak bisa diutarakan kepada anak. Ya. Jadi ada hal yang tidak bisa disampaikan kepada anak, tapi bisa disampaikan malah kepada teman. Nah terlebih lagi kalau punya teman dekat, yaitu jadi pasangan. Jadi tempat menjadi bisa saling mencurahkan isi hati. Jadi tujuan ya mempelai berdua tentunya ke depannya itu dari sendirian yang kesepian supaya ada teman hidup, supaya lebih ceria dan ke depannya bisa lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih senang hatinya, lebih bahagia, mestinya seperti itu. Nah, harus benar seperti itu, jangan setelah menikah malah gegeran terus, malah susah, nah itu malah bikin tidak sehat. Ya, apalagi usia yang sudah lanjut itu kan rentan ya. Beda di usia masih muda-muda. Jadi ketika usia lebih lanjut butuh ketentraman yang lebih daripada anak-anak muda. Anak-anak muda pun banyak yang stres ya. Dan demikian juga ketika kalian berumah tangga tujuannya supaya terhindar dari stres kan, supaya ada teman, ngobrol, ya sama-sama perhatian. Ya. Seperti itu, tujuannya seperti itu. Nah, tapi juga saya ingatkan di usia yang lanjut ini hati gembira, senang, terus ya juga jaga ya, termasuk jaga pola makan. Waduh seneng eneng pasangan ini, yuk jajan terus. Itu ya juga bahaya nanti untuk kesehatan ya. Jadi tetap dijaga. Ya, jadi dari gereja rindu nanti Suwarto dan Marjini ini rumah tangganya diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan bagi ya mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan, bukan disimpan ya Pak, tapi bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca ya. Nanti kalau memang tulisannya kurang besar, ya pakai kacamata. Dibaca bersama-sama ya, baca bersama-sama. Setiap hari, pertama kali cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya nanti ditambahkan. Pertama kali bangun tidur, ya berdoa bersama, puji Tuhan, baca Alkitab bersama-sama. Ya, nanti siapa yang baca, seperti itu dibaca, baca sampai dengar, ya, dua-duanya dengar. Nah, ketika baca begitu nanti bisa jadi bahan diskusi, bahan berbicara. Kalau berbicara firman Tuhan pasti akan jadi berkat. Kalau berbicara dengan baik, bukan eyel-eyelan, itu jadi baik. Tapi Alkitab itu bisa jadi saling eyel-eyelan saudara ya. Jadi
saling berbantah. Nah itu banyak sekarang di YouTube itu kan banyak. Waduh, jadi masalah perpuluhan, jadi perdebatan ya. Pendeta itu ngomong gini, ini ngomong gini, wah ribut. Alkitab itu bukan untuk diperdebatkan. Nanti suami istri ya bisa perang ayat juga. Baca nanti di dalam kitab Efesus pasal 5, ya ayat yang ke-22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala sesuatu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Lah lagi suami lagi jengkel, kowe boco iki sik ya Bu. Ya, Bu boco sik, boconen sik. Tuhan ngongkon kowe tunduk rasa ngeyel. Wah, istri ora trimo juga. Maka iki ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Iki boconen sik Mas. Tuhan ngongkon suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, rela berkorban. Ora kowe iki. Ya, bisa perang ayat Saudara, tapi ayat itu bukan untuk perang, tapi ayat untuk kita masing-masing. Jadi kalau ayat berbicara untuk istri adalah bagian istri. Kalau ayat itu untuk suami, bagian suami, bukan untuk senjata, tapi untuk bagi kita. Jadi Alkitab firman Tuhan itu bagaikan cermin ya. Jadi kita itu ngilo ya dengan cermin firman Tuhan. Gimana? Apakah kita berjalan seperti yang Tuhan perintahkan? Jadi kalau kita berjalan dalam jalannya Tuhan, pasti rumah tangga kita bisa bahagia, hidup kita bisa bahagia. Jadi Pak Suwarto dan Marjini kalau ingin bahagia, benar-benar ingin bahagia, maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi setelah menikah, sudah dapat jodoh, jangan lupa tetap ibadah, ya, malah lebih rajin beribadah. Juga ke kelompok sel. Nah, gandengan saya seneng gandengannya ya di kelompok sel. Ning kelompok sel digojeki kanca-kanca kelompok sel rapopo seneng aja ya. Wong manten anyar ya. Nah, sih ya digojeki ya. Tapi seneng Saudara. Yang penting itu bersama mesti harus menuju ke kebahagiaan. Nah, supaya bisa bahagia bagaimana? Itu yang penting ya. Apapun yang kita perbuat supaya kita bahagia. Nah, dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 12 berkata, apa yang kau ingin orang lain perbuat, perbuatlah itu. Jadi kalau Suwarto ingin kamu diperhatikan oleh Bu Marjini, ya kamu perhatikan dulu. Nah, Tuhan tuh ngajari seperti itu. Jadi kalau kau ingin dihargai, hargai dulu. Kalau ingin dikasih, kasih dulu. Itu perintah Tuhan. Jadi jangan saling menuntut. Kalau menuntut jadinya bertengkar. Tapi saling memberi. Dalam tanda kutip memberi yang baik. Ya, bukan memberi yang jelek. Memberi pukulan, memberi pisuan. Bukan itu ya. Tapi memberi yang baik. Ya, memberi yang membuat bahagia. Pasti bahagia itu yang Tuhan inginkan. Jadi Anda berdua untuk ke depan ya seperti itu. Apa yang bisa membuat bahagia itu yang dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sedih jangan dilakukan. Sehingga nanti anak-anak ketika melihat kalian hidup bersama-sama bahagia, kedua anak nanti sama-sama lega ya, sama-sama bisa menerima oh ya wis bapakku bahagia, oh ya ibuku bahagia sehingga mereka bisa menerima ya. Kemarin juga saya sudah konseling, sudah saya ajari ya, sama-sama bagian harta warisan dari Pak Suwarto ya bagi anak-anak sudah dibereskan semua. Ya, dari Marjini juga demikian, bagi anak-anak selesaikan. Kalian berdua punya sendiri, sudah hidup bersama-sama ya. Nah, jadi hidup bersama-sama tanpa ganggu anak-anak ya. Jadi hidup bersama-sama, nanti anak-anak ngerti ngasih berkat pada orang tua ya terima ya. Nah, itu dan nanti supaya apa? Kalau cucu-cucunya datang bisa memberi ya. Jadi kalau sudah dipersatukan, jadi nanti anaknya Bu Marjini juga jadi anaknya Pak Suwarto, anaknya Pak Warto juga demikian ya, mantunya, cucunya jadi keluarga jadi satu. Itu yang harus seperti itu. Sehingga nanti anak, mantu mereka melihat, oh mereka adalah rumah tangga yang baik. Dan rumah tangga dibangun baik, nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Sehingga nanti yang belum mengenal Kristus, mereka akan percaya pada Tuhan.
termasuk tonggo-tonggo nanti ya. Jadi nanti wah saya ini sudah menikah secara Kristen, ternyata rumah tangganya bahagia, rukun, sehingga mereka jadi pengen punya rumah tangga seperti itu. Nah, mesti jadi saksi. Nah, supaya kita bisa jadi saksi, ya dasarnya mesti kebenaran firman Tuhan. Ya silakan dibuka di pita yang hitam itu. Pita hitam di sini. Yang hitam, ya. Nah, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Mungkin sulit ya melihat. Nah. Ya, saya bacakan aja, saya hafal ya. Matius 22 ayat 37. Ini dasar ya, ini dasar dalam kehidupan rohani kita. Ini jadi patokan hidup kita. Sudah jangan bingung hal-hal yang lain, ini yang jadi dasar kehidupan saya dan saudara. Dan itu patokan yang Tuhan berikan. Satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, dari hukum-hukum yang ada mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum di dalam Alkitab itu ada banyak ratusan hukum-hukum, ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Kalau diringkas cuma dua hukum ini. Hukum yang pertama, yang nomor 1 dan yang paling utama, yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Maka firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan. Dan kita menyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah buktikan kasihnya. Kita semua sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tebus kita. Dengan Tuhan Yesus Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia dan Dia menanggung dosa saya dan saudara. Pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan, kita sudah menjadi anak Allah. Jadi, kita menyadari Marjini ini sudah bertobat sungguh-sungguh terima Yesus, ini sudah jadi anaknya Tuhan. Demikian juga Marjini, Bara Suwarto ini sudah percaya pada Tuhan, ya juga anak Tuhan, ya milik Tuhan. Jadi rumah tangga kita juga milik Tuhan. Lalu doa, ya kalau anak-anaknya, menantunya belum di dalam Tuhan, ada satu kerinduan supaya seisi rumah diselamatkan. Karena Tuhan sudah berjanji kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Bagian Suwarto dan Marjin ini adalah berdoa. Kalau ada famili, keluarga yang belum percaya pada Tuhan, mulai didoakan. Dan mereka akan melihat hidupmu. Kalau hidupmu itu benar-benar hidup yang bahagia, memuliakan nama Tuhan, mereka akan melihat, oh wong Kristen ini seperti itu. Rumah tangga orang Kristen itu ternyata harmonis, rukun, bahagia. Nah itu akan menjadi cermin dari itu. Nanti anak-anak dia juga lihat, Bu kok iso bahagia dan demikian. Karena ada Yesus dalam rumah tangga kita, bukan kita baik. Tetapi karena Yesus, karena firman Tuhan itu yang menuntun. Karena kita mengasihi Tuhan, kita undang Yesus masuk dalam hidup. Maka Tuhan yang memberkati. Sederhana, nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Nah hubungan kita dengan Tuhan itu dibuktikan apa? Kita taat pada firman-Nya. Ya. Kita taat, dan supaya kita ngerti apa yang kehendak Tuhan, ya dibaca firman Tuhan. Ya Tuhan menghendaki, ya kalau ada orang yang menfitnah, misalnya kalau ada yang jelek-jelekan, ya misalnya ya, Pak Warto ini dijelek-jelekan orang, ya, di ngomongi, difitnah. Terus gimana Bu Marjini? Gimana? Tidak boleh. Lah yo terus ketemu wongnya meh diapake? Ayo. Sekarang. Oh, didoakan ya, diampuni, didoakan. Tidak dimusuhi. Ya, tidak boleh dimusuhi. Sekalipun nanti diejek, dilok-lokke. Ya, tetap mengampuni dan diberkati. Kalau begitu, ayem atine dewi.
Tapi orang kalau membenci, membalas saudara, itu malah panas atine. Nah, pilih di adem atine atau panas hatinya ya. Itu beda. Kalau adem ya, kalau adem tentrem itu sehat. Sel-sel tubuh kita jadi baik. Tapi kalau panas, wong jenenge dipanasi saudara ya suwe-suwe sel-selnya ya kepanasan. Nah, kepanasan jadinya liar. Wah. Nah, itu muncul penyakit-penyakit macam-macam. Hormon sing jelek muncul. Jadi Alkitab itu ngajari sing baik. Jadi Tuhan Yesus ngajari damai sejahtera, sukacita, mengampuni, jangan menyimpan kesalahan orang lain, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita lakukan, pasti kita bahagia. Nah, yang penting setelah jadi suami istri kan, nah, penting kan jadi suami istri. Nah, sekarang saya mau tanya, sini setelah jadi istri, terus apa yang akan kau lakukan tuh, Pak, kalau suami Suwarto ini, Bapak Ki. Menghargai, menyayangi, ya, melayani suami begitu. Lu kok guyu? Iya, coba bayangin saya ini biar direkam. Ah, yang dilakukan apa? Tidak apa-apa, guyu ya tidak apa-apa. Iya. Satu menyayangi, kedua menghargai, Iya. ketiga mengasihi satu sama lain. Waduh, didikte karo bojone kon dilok. Iya. Tapi Alkitab besar banget jadi Ya. Iya. Jadi bayangkan ya Bu ya, jadi Iya. sudah jadi istri, Iya. terus kamu melakukan sehari-hari apa gitu. Nah, Sehari-harinya apa ya? lah apa? Apa ya? Tak pijeti, tak masake, Oh, iya. tak ambungi. Iya. Menyayangi Lah segala-galanya. ya menyayangi ini bukti sayangnya apa? Iya, terus memasak, terus suami datang udah disambut dengan iya. Iya. Wah, kuwi jenenge didikte, Pak. Ini yang pinter, aku nggak bisa. Bukan gitu, kuwi karepe bojomu. Kone aku teko wis mbok masake, aku Iya. teko mbok layani, aku teko mbok pijeti ngono. Iya. Nah, sini ya, jadi Iya. bayangkan aku jadi istri seperti itu, apa yang kulakukan, saya buat Pak Suwarto ini susah apa bahagia? Bahagia. Nah, pasti gitu. Iya. Mau buat dia bahagia. Iya. Nah, sekarang Pak Suwarto sendiri gimana? Setelah jadi suami apa yang kau lakukan ya, tuh? saya sebagai suami bertanggung jawab penuh. Oh iya, bukti tanggung jawabmu apa? Buktinya saya menyayangi. Oh nyayangi. Ya kalau mau apa ya dikasih uang buat belanja ya. Oh gitu. Kan Pokoknya saling belanja rukun. dipas-pas apa ora? Oh enggak. Enggak. Enggak Pak. Oh. Enggak pernah. Yang kita dapat kasih dia sebagian simpan buat masa depan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ini dapat banyak ya kasih ke banyak. Dapatnya sebagian separuh untuk sana, separuh simpan gitu. Oh, nah, maksud saya Untuk sing dia nyimpen nanti. siapa? Oh, ya? Sing nyimpen siapa? Sing nyimpen siapa? Yang simpan ini istri. Nah, ya padha wae mbok keke kabeh no. Ya. Semuanya Dia biar ngatur Pak, biar ngatur. Nah ya, Gitu. berarti semua Bisa. dikasih ke dia. Ya, Berarti semua dikasihkan istri. kasih nih nanti buat apa namanya kalau kita kemana-mana kita nggak gelisah. Mau begitu dikumpulkan Pak ini. Iya, Buat dia, biar artinya keuangan harus dikelola bersama ya, dikelola bersama, dinikmati bersama. Karena salah satu yang membuat gegeran bertengkar itu uang, ya, salah satu. Jangan Ya, cinta jadi uang Pak. Jangan cinta uang ya Pak ya. setelah menikah bersama-sama, kalian kan pernah hidup bersama dengan pasangan yang lalu. Iya. Itu sudah selesai sudah. Jadi jangan dibanding-bandingkan nanti ya. Yo. Jadi pasangan, Mas, mbok kowe padha bojoku dhisik. Kayak ngene. Nah, kono ya ora trimo. Kowe ya dadi bojoku kaya bojoku dhisik, kaya ya istriku dhisik sing ngene. Jangan suka banding-bandingkan ya. Lagu ini untuk Pak Jokowi itu bagus itu ya. Lagu yang diciptakan ya. Banding-banding ya. Ya, jangan aku dibanding-bandingin. Nek aku mau bandingin mesti kalah. Loh ya bener, nek bandingin sing apik. Ya toh, ndak pernah kita bandingkan kepada yang di bawah kita, mesti di atas kita. Ya mesti nek bandingin dengan dia mesti kalah. Nah, tapi dia berkata apa syairnya? Kowe ngerti ya,
ning atikmu eneng hanya ada Kau. kamu kau. Nah, wes kowe rasa banding-banding aku. Aku nek mbok banding-bandingi aku kalah, ya ta? Tapi yang ada di dalam hatiku hanyalah engkau. Dia mencuri hatiku, Pak. Iya. Dia mencuri hatiku dia. Waduh, sing nyuri siapa? Apa? Yang mencuri siapa? Ya, terpikat ya, namanya saling terpikat. Ya, yang penting saya tidak banyak panjangkan. Yang penting hidup bersama-sama, mesti rukun. Amin. Ya. Kemudian buat orang yang kau cintai hidup bersama-sama hal yang baik supaya bahagia. Amin. Sehingga akhirnya menjadi berkat sehingga orang ikut berbahagia dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja ketika kita mengandalkan Tuhan, kita hidup berdasarkan firman Tuhan dan kita tetap terus ya jadi berkat termasuk kepada anak menantu cucu yang ada tetap jadi berkat. Amin. Jangan jadi masalah kalau terjadi di dalam misalnya anak ada minta bantuan dan sebagaimana ya dikerjakan bersama-sama dengan rukun sehingga semua keluarga bisa diberkati dan bahagia, semua jadi senang. Terima Ya. kasih. Kita semua di tempat ini juga ingin melihat kalian berdua sungguh-sungguh diberkati dan bahagia. Amin. Ya, jadi tetap dasarnya adalah firman Tuhan karena Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan, artinya baca firman Tuhan mesti diucapkan sampai telinga kita mendengar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab bukannya banyak-banyak, tapi cepat, tapi baca saja sungguh-sungguh sampai telinga kita mendengar. Lalu kalau ketemu ayat yang begitu memberkati, diulang-ulang. Ya, dibaca, diulang-ulang, itu berarti Tuhan berpesan pada kita. Ketika dibaca berulang-ulang, lalu bacanya dengan dengan lebih lambat, maksudnya dengan lebih pelan-pelan dan sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Ya, seperti misalnya tadi ya, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, kalau kita dapat ayat terus kita sungguh-sungguh berbicara dalam hati kita baca berulang-ulang seperti tadi, kemudian dibaca pelan-pelan dengan mantap. Ya. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan, diulang lagi. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, berarti aku tidak boleh lupa. Aku harus baca Alkitab, aku harus membaca Alkitab. Lalu renungkan firman Tuhan siang dan malam, berarti aku harus merenungkan firman Tuhan. Ketika aku sedang duduk, aku mau renungkan firman Tuhan. Dan ketika aku bekerja, ya kalau bisa sambil aku renungkan firman Tuhan. Dan Tuhan itu berkata, ketika kita bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu jadi tuntunan. Ya, ketika kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi perjalanan hidup kita berhasil, perjalanan rumah tangga kalian berhasil, dan juga pekerjaan keuangan berhasil, kesehatan berhasil, dan menjadi bahagia. Nah, beruntung. Jadi hari ini biarlah Pak Suwarto dan Bu Marjini beruntung, dapat jodoh. Dicari ya, Pak. Loh iya toh, beruntung. Sudah, Ya, dicari, Tuhan Pak. sudah diri, jadi harus dengan iman, aku beruntung dapat kamu. Itu membuat kita bahagia, aku dapat kamu beruntung. Nah mesti harus gitu ya. Soeharto berkata, aku beruntung dapat kamu. Artinya aku juga beruntung dapat kamu, maka bahagia. Tapi kalau kita, aku rugi dapat kamu, aku rugi, oh susah saudara ya. Susah saudara akan menderita, tapi beruntung Amin. dapat. Nah Amin. maka bahagia. Amin. 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 Ya saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan mic-nya bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Mic-nya ditaruh dulu. Mic-nya ditaruh ya, kursi. Saling berhadapan, saling berpegang tangan. Salaman ke wong kenalan di tangan dua gitu. Nah ya. Nah, tangan dua Pak, kiri kanan. Nah, loh, ora apa-apa silangan jenda Pak. Ya enggak apa-apa. Iya. Pak Ibu, seneng ya Pak? Gandengan ya. Goyang-goyang gitu ya, suka cita. Ya, iki
pasangan yang lebih sukacita daripada yang masih muda-muda kadang-kadang. Iya. Pak, sebelum dipersatukan nanti terlebih dahulu menyatakan ikrar janji. Ya, berarti kalian berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Ya. Sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, sani dua insan yang kau kasih, Suwarto dan Marjini, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat mengenapi ikrar janji mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan semuanya di dalam kasih anugerah berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Ya, saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu. Nanti kalau kurang bisa melihat, tolong Bu Jenny untuk mimpin ya. Ini dibaca. Ini dari atas sampai bawah. Dibantu. Kelihatan. Ini yang baca saya. Ya, Bapak dulu. Ini dari Terus? atas di hadapan Tuhan. Ini terus ini. Ya, nanti ini dibaca semua sampai akhir. Boleh baca dulu ya. Bisa lihat jelas enggak Pak? Bisa lihat jelas. Jelas. Pramono Bapak. Kalau bisa lihat jelas ya baca sendiri, kalau enggak bisa lihat jelas nanti dibantu. Silakan Pak. Dibaca semua tuh Pak. Dibaca semua. Saya beri kesempatan kepada mempelai pria Suwarto terlebih dahulu. Ya, silakan. Bareng. Oh, enggak satu-satu. Oh, ya. Sekarang Pak udah. Ya, silakan Pak. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Suwarto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Marjini yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saja saya, bahwa baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Marjini, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Marjini menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Suwarto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian mempelai berdua sudah mengungkapkan ikrar janji. Silakan mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Serahkan
hidupnya pada kala ku serahkan, hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasihi, Suwarto dan Marjini, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Tuhan, Kau yang sudah mempertemukan dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, mereka sujud di hadapan-Mu. Biarlah saat ini, biarlah segala berkat-berkat-Mu turun atas mereka berdua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan sudah mendengar doa mereka ketika mereka telah kehilangan pasangan hidupnya, kembali kepadamu Tuhan. Dan Kau mendengar doa mereka, dan saat ini mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Suwarto dengan Marjini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai. Tuhan, berkati juga keturunan mereka, anak-anak mereka, menantu, cucunya Tuhan. Kau berkati keluarga ini, dua keluarga ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan dua keluarga ini boleh dipersatukan dan mereka berbahagia Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan Suwarto dan Marjini ini sepenuhnya dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menyertai dengan damai sejahtera sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan mereka, berkati dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang baik datang daripada-Mu memenuhi hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mulai berdua bangkit berdiri. Ya. Silakan turun kembali bersama-sama. Dipakai di bawah aja. Kembali saling berhadapan. Sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Marjini pegang pundak suami, tangan dua dipegang pundaknya, dan Suwarto pegang pinggang istri, ya pegang pinggang. Wah. Orang Malang krim, Pak. Ya. Marjini, Pak Suwarto yang kamu pegang pundaknya itu adalah pria yang menemani sisa hidupmu bersama-sama. Demikian juga
Ya, Suwarto, Marjini yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan ya dalam hidup ya di usia yang sudah cukup lanjut, hiduplah dengan rukun, bahagia sehingga juga anak menantu cucu akan ikut berbahagia dan Tuhan juga berkati sehingga jadi berkat bagi kita semua ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mempelai jangan duduk dulu. Nah, ya. Silakan Suwarto berikan ciuman yang manis kepada Marjini. Kening dan pipi kiri kanannya ya, kening pipi kanannya dicium ya. Kening pipi kiri kanan ya. Kiri kanannya. Ya, gitu. Sekarang ganti Marjini yang cium suami dicium. Ya, iya, keningnya, batuk kening. Mau lagi? Ciuman lagi? Oh, cukup. Dari gereja akan memberikan akte. Ya. Nih, Reni ini ngasihkan dengan senyum-senyum, mau ngasih apa lagi kamu? Mau nggak? Oh ya, ya bisa ditaruh dulu. Silakan duduk mempelai berdua. Ya. Demikian ya, kepada mempelai berdua, Suwarto dan Marjini, dengar firman Tuhan, sejak hari ini bukan lagi dua, tapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah, kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Suwarto dengan Marjini. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun. Biarlah dalam kasih anugerah berkat-Mu, Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Biarlah kasih setia-Mu terus menyertai mereka. Dan segala yang baik datang daripada-Mu, sehingga mereka hidup bersama-sama dalam kebahagiaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga anak menantu cucu mereka boleh melihat kehidupan mereka sungguh-sungguh dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga setiap acara yang masih dilanjutkan, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan juga Tuhan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini dengan segala berkat-berkat yang sama. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.